Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya, amin. Oke teman-teman, kali ini aku akan room tour kontrakan 3 petak aku ya. Kontrakan 3 petak yang amat sangat sederhana, minimalis, tapi cukup nyaman untuk aku tempatin. Ini keadaan kontrakan aku dari ujung ya, dari ujung ke ujung ya, kontrakan seperti biasa, kontrakan berderet. Dan mohon maaf kalau agak terlihat kotor dan agak terlihat di depan aku nih banyak sampah, karena yang seberang aku itu habis pindah dan mereka meninggalkan sampah gitu ya teman-teman. Jangan ditiru ya teman-teman. Usahakan kalau kita nempatin rumah baru dalam keadaan bersih, dan kita juga harus meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan bersih juga ya teman-teman. Jangan ninggalin sampah. Kalaupun mau ninggalin, tolonglah sampahnya dibuang ke tempat sampah ya teman-teman. Oke, ini dia pemandangan kontrakan aku, kontrakan berderet. Dan ini dia kontrakan aku dari nampak dari luar ya teman-teman. Ya seperti biasa, ada bak sampah dan aku kasih tirai bambu gitu untuk biar panasnya nggak terlalu masuk, karena sinar mataharinya pas nyorot ke kontrakan aku ya teman-teman. Dan untuk menghindari cipratan air hujan juga, jadi kadang kalau hujan itu nyiprat-nyiprat bikin kotor aja lantai, jadi aku pakai tirai bambu itu ya teman-teman. Dan di situ ada tempat dudukan untuk di motor anak aku. Nggak ada apa-apa sih teman-teman ya, kosong gini doang, belum ada tanaman, aku belum sempat ada tanaman. Dan itu ada tiang jemuran. Aku sih pengen ya kayak yang lain dijemurin di atas, cuman karena berhubung ada tiang jemuran ya udahlah, daripada nggak digunain kan sayang. Oke teman-teman, ini dia tampak depan kontrakan aku ya, maksudnya tampak depan ruangannya ya. Selamat datang teman-teman, ini dia polos, belum ada hiasan apapun karena aku juga belum lama nempatin kontrakan ini ya, baru bisa hitungan minggu lah ya. Aku nempatin kontrakan ini. Sebenarnya pengen banget aku chat dari sebelum ngontrak di sini tuh, aku pengen chat, cuman suami aku juga liburnya cuman terbatas banget ya, Sabtu Minggu, dan emang waktunya mepet banget dari kita prepare pindahan sampai pindah. Ya udahlah, kita taruh-taruh aja dulu. Dan oke, ini di pojokan itu ada barbel suami aku dan aku. Jadi dari sebelum kita nikah, kita memang tadinya tuh rajin olahraga, cuman pas sudah punya anak kayak gini, mungkin suami aku aja yang masih rajin ya, aku udah rada males, udah rada jarang olahraga kayak gitu, udah gak kepegang. Dan ini tampak depan ruang TV kayak gini ya teman-teman. Tadinya kulkas itu pengen aku taruh di sebelah kiri TV teman-teman, cuman karena aku pikir takut pas buka kulkasnya takut kena TV, ya udah aku pindahin ke sebelah kanan dari TV itu teman-teman. Tapi nggak aku pojokin, nggak aku pepetin ya, karena kalau pepetin yang ada nanti pas buka kulkas aku nggak bisa buka bagian rak sayur di bawah. Makanya aku agak geser, agak nggak aku pepetin, jadi yang sebelah tuh aku buat taruh tempat barbel aja teman-teman. Dan ini dia tampak belakang pintu kontrakan aku ya, kayak gini. Karena kalau tadi diperhatiin pas depan pintu kontrakan aku itu pintunya itu bercelah gitu loh teman-teman. Jadi aku ngatasinya dengan aku tutup pakai triplek. Aku suruh suami aku untuk tutupin pakai triplek biar nggak kelihatan ke dalam ya teman-teman. Dan ini ada sepedanya anak aku, karena aku bingung ya mau aku taruh di mana. Sebenarnya yang gede itu udah nggak dipakai, pengen aku bungkus dan lipat, tapi bingung tempatnya nggak ada. Ya udah aku taruh di situ aja, tapi selama nggak ngeganggu dan masih kelihatan oke-oke aja, ya udahlah ya aku taruh di situ. Dan ini lorong dari depan ya, ruang depan ke arah dapur cuman muat untuk satu orang teman-teman. Maksudnya untuk jalan ya, kalau untuk jalan tuh cuma muat satu orang sih sebenarnya. Kalaupun untuk 2 orang, yang satu itu harus ngalah. Kalaupun papasan gitu, itu yang satu harus ngalah teman-teman. Jadi lorong itu cuma muat satu aja. Dan ini dia kamar utamanya, kamar kami. Di sini ya seperti biasa ya, di kamar itu cuma ada lemari,
kasur dan lain-lain. Dan di atas lemari itu ada tumpukan kardus-kardus. Sebenarnya ini tuh udah aku minimalisir banget ya, udah aku sebagian tuh udah aku buang-buangin, cuman masih kelihatan agak penuh, ya udahlah ya. Dan di sana itu ada tumpukan bantal, dan aku taruh karpet itu di atas karena bingung mau taruh di mana lagi. Sama itu kontainer box juga aku susun di samping aja, yang penting nggak ngeganggu mata aku selama aku masih, maksudnya selama aku masih liatnya oh rapi-rapi aja gitu dan nggak ngeganggu. Nah, kenapa kasur ini aku angkat supaya anak aku juga punya tempat bermain, dan kenapa aku pakai karpet puzzle itu yaitu untuk tempat anak aku main ya, jadi bukan sekedar untuk alas kasur aja sih. Nah, emang nggak kotor pakai karpet puzzle itu? Sebenarnya sih kalau dibilang kotor udah pasti ya, cuman karena setiap hari aku pel dan seminggu sekali itu udah pasti tuh karpetnya aku sikat ya, aku cuci, jadi ya udah aman-aman aja lah. Nah, kayak gini nih kalau anak aku lagi main, jadi mereka punya tempat main tuh yang lumayan luas, bisa mondar-mandir dari depan ke tengah, depan ke tengah. Apalagi anak aku tuh lagi hobi-hobinya jalan, senang-senangnya jalan yang kecil itu. Dan kakaknya juga lagi hobi-hobinya bercanda sama adiknya, lari-larian, ya udah. Nah, kayak gini aja sih, nggak ada yang gimana ya, barang-barangnya nggak ada yang banyak, cuma segitu-gitu aja teman-teman. Dan oke, lanjut kita ke bagian dapur. Inilah dapur aku, dapur yang super sempit super mungil, minimalis, tapi aku usahakan untuk serapih mungkin agar terlihat lega aja. Dan dari kontrakan aku ini, aku tuh nggak dapet meja dapur ya, nggak ada. Kontrakan ini tuh meja dapurnya, meja wastafel apalah, nggak ada ya teman-teman. Jadi bener-bener ini tuh aku punya sendiri, beli sendiri. Aku pakai meja aluminium kayak gini ya teman-teman, menurutku sih lebih awet ya. Kenapa nggak kitchen set aja sih? Pengen sih ya kitchen set, cuman ada beberapa temanku pengalaman pakai kitchen set itu rata-rata lumayan nggak ini ya, nggak awet gitu, karena kan tiap hari kena air, kena minyak, apalagi yang bagian wastafelnya teman-teman. Tapi segini aja aku udah bersyukur banget ya, udah cukup kok buat aku. Yang penting aku punya tempat meja untuk aku potong-potong sayuran kayak gitu, dan untuk wastafel untuk aku cuci piring, dan untuk kompor ya udah cukup lah buat aku. Dan ini aku juga ada meja kompor. Sebenarnya ini meja kompor ya teman-teman, meja kompor 3 pintu gitu, cuman berhubung pintunya rusak, ya udah pintunya aku buang, aku ganti pakai gorden aja. Dan untungnya bisa pas banget pakai gorden itu teman-teman. Dan ini rak untuk penyimpanan barang-barang aku yang nggak mungkin bisa aku simpan di meja kompor itu. Di sini ya seperti biasa ya, ada air fryer, mixer, blender ya, kayak gitu-gitu aja yang gede-gede ya, tempat penyimpanan makanan, tempat beras, tempat makan anak aku, gitu-gitu aja ya. Dan ini tampak bawah nih, aku kasih lihat ya, tampak bawah meja kompor aku yang pintunya rusak itu aku buat nyimpen wajan-wajan, katel-katel kayak gitu, baskom dan lain-lain sebagainya. Dan yang di kardus itu teman-teman, itu isinya semua kayak kontainer-kontainer food yang pokoknya bahannya plastik, aku taruh situ biar kelihatan rapi aja teman-teman. Udah kayak gini aja. Di atasnya aku taruhin pakai oven sama rice cooker teman-teman. Nah, ini dia, jalannya sempit banget sumpah, ini asli cuman muat cukup untuk satu orang. Pokoknya kalau mau ada yang lewat papasan, kita harus ngalah salah satunya. Dan di samping kompor itu aku taruh teko untuk masak air ya teman-teman. Jadi aku itu minum air isi ulang yang aku masak lagi di kompor ya teman-teman. Tapi kalau buat anak aku usahain air mineral asli ya teman-teman, karena menyesuaikan keuangan budget kita juga ya teman-teman. Dan ini dia pintu belakang ketika aku buka ya teman-teman. Jadi aku masih dapat ruang belakang, cuman saya nggak ada atapnya gitu. Jadi aku fungsikan untuk naruh jemuran anduk aja, untuk jemuran-jemuran daleman juga aku taruh di sini. Nah, sebenarnya itu aku pengen banget aku kasih atap kayak yang di ujung sana itu. Aku pengen tutup. Dan yang punya kontrakan itu juga nggak masalah kalau untuk kontrakannya
lebih bagus ya, nggak masalah mau diapain aja asal jangan dirusak. Pengen aku kasih atap, cuman aku belum nemu tukangnya yang pas, yang srek gitu. Kadang kan ada tukang-tukang yang nembak-nembak harga gitu, dan aku belum ada yang cocok, belum ada yang pas. Ya udah, jadi aku fungsikan untuk sementara untuk kayak gini, naruh pel untuk tempat main anak aku juga ya. Makanya itu bawahnya itu aku sikat. Ini udah lumayan bersih kalau menurut aku bawahnya. Tadinya pas aku baru datang, yang bawah ini aspalnya itu, jalanannya itu kotornya, ya ampun, hitam banget. Ini aku sikat sampai beberapa kali, akhirnya bisa bersih kayak gitu ya teman-teman. Bisa untuk anak aku juga. Kadang kalau ke belakang dia suka banget ke sini, jadi tempat main buat main bola. Nah ini dia, udah lumayan bersih banget ya. Sebenarnya kalau ini ditutup, aku pengen banget di sini taruh meja makan, dan bawahnya itu aku kasih kayak karpet rumput kayak gitu, jadi anakku juga kalau main enak. Nah ini dia teman-teman, ini aku alokasikan untuk jemuran aja dulu sementara, jemuran handuk. Nah kayak gini ya teman-teman, mohon maaf kalau agak sedikit berantakan. Dan itu bak yang di atas tembok itu punya sebelah ya teman-teman, keranjang itu bukan punya aku. Dan ini dia yang terakhir, ruang kamar mandi aku kayak gini aja, nggak ada apa-apa, nggak ada yang kayak, aku tuh bener-bener belum ngecat, belum kasih hiasan apapun karena bener-bener nggak sempet. Akan anakku masih pada balita juga, udah mulai agak repot, nggak bisa ditinggal, udah bisa manjat-manjat, naik-naik, lari-larian kadang. Pokoknya ya udah aktif banget ya bun. Nah ini dia kamar mandi aku paling seneng kamar mandi itu dalam keadaan kering kayak gini teman-teman. Nah ini bisa dilihat, ini kering ya teman-teman, kering, jadi kelihatan bersih aja kayak gitu, nggak ada airnya, jadi nggak cepat berlumut, nggak cepat kotor ya teman-teman. Tadinya itu nggak kayak gini loh teman-teman, tadinya itu yang tembok-tembok yang kelihatan biru-biru itu tadinya hitam-hitam semua. Ya biasa ya, kalau kontrakan 3 petak kan biasanya bekas penghuni sebelumnya gitu. Dan kebetulan aku dapetin penghuni sebelumnya yang lumayan kotor kali ya, dan bener-bener kotor aja gitu, sampai kloset itu pun hitam banget, berkerak-kerak gitu. Dan ini perjuangan banget bersihin kamar mandi ini, karena aku paling seneng di bagian ini, paling seneng ngelihat kamar mandi itu bersih kayak gini. Jadi kita juga untuk buat melakukan aktivitas di kamar mandi juga enak ya, nggak jorok, nggak kotor, jadi enak aja pakai kamar mandi. Apalagi aku seneng tuh kalau lantainya itu kering, pokoknya seneng banget. Udah nggak ada apa-apa ya teman-teman, kayak gini aja sih kamar mandi aku ya. Nah mesin cuci aku itu aku taruh di dalam karena di luar itu nggak tahu mau ditaruh di mana, di luar itu kayak nggak muat, jadi aku masukin ke dalam. Tapi untungnya space-nya itu pas banget. Ini bener-bener space-nya sebenarnya lega ya teman-teman. Jadi kalau lihat dari kamera kayaknya kok sama kloset kok deket banget gitu, sebenarnya enggak ya. Sebenarnya ini pas gitu, pas luas lah. Aku dan suami itu kan badannya gede, jadi nggak ini banget sih, maksudnya nggak yang nutupin banget. Udah pokoknya agak luas lah ya, sebenarnya kalau dilihat langsung sih luas gitu. Oke teman-teman, segitu aja room tour kontrakan 3 petak aku ya teman-teman. Dan mohon maaf kalau dari room tour kontrakan 3 petak aku ini ada yang kurang, ada yang aku belum sebut itu apa. Dan semoga room tour aku ini bermanfaat dan dapat menghibur teman-teman. Dan mohon maaf, aku ini bukannya untuk pamer, tapi aku hanya ingin berbagi aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan aku men-share room tour kontrakan 3 petak aku ini ya teman-teman. Dan ini aku tutup dengan aku bikin pop es taro. Aku suka banget, dan mumpung cuacanya juga lagi panas, nggak jadi hujan. Tadi sih udah teduh banget ya pagi-pagi itu, nggak jadi hujan dan jadinya panas banget. Jadi aku bikin es taro ini, dan ini enak banget.
Oke teman-teman, segitu aja dulu video aku kali ini. Dan jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman.